kembali lagi di segmen Kulik Musisi. Jadi di segmen kali ini kita akan mengulik musisi apapun itu, entah kehidupan pribadi atau kehidupan musiknya, bebas. Karena kita nggak bahas di sini. Sudah bersama Mas Satria from Mokasi. Halo. Sekejap mukaku memerah. Ini banyak yang nonton. Iya, jadi udah banyak yang nonton di sini ya. Baru satu episode sudah antusias teman-teman semuanya. Sudah antusias. Oke. Boleh perkenalan dulu Mas Sat. Oh ya, Jalan lagi. perkenalkan nama saya Satria. Saya keyboardisnya Mokatun. Tapi saya kadang main gitar. Pokoknya saya job desk-nya nulis lagu. Shit. Kalau mainnya bisa main sembarang. This is the man behind the band, bro. Sejujurnya saya juga bingung mau bahas apa ya, karena sudah sering ngobrol. Jadi kalau di konten ini mau ngobrolin apa, mungkin rencana besok aja Mas. Oh, rencananya besok ya? Kok langsung rencana besok ya? Mas spoiler nang itu muncul. Nggak usah. Jadi gimana? Apakah Mokajun merupakan band pertama dari Mas Satria? Oh enggak, Mokatun tuh kalau band serius ya. Yang serius? Kalau band seriusnya itu ke empat. Upaya keempat. Jadi sebelumnya udah pernah ngeband indie juga dan dari single juga. Tapi terus ya namanya ngeband ya. Ada siklusnya. Ada siklusnya naik dan turun. Kalau kata Mayu kemarin itu kehidupan itu seperti begini. Kalau di atas itu enak, di bawah juga ada enaknya. Katanya gitu kemarin di episode pertama. Tapi aku kalau lihat Mokajun sekarang itu mungkin di akhir-akhir ini lagi apa namanya, sepi ya ininya, apa itu kegiatannya sepi. Iya lagi kebetulan kita lagi banyak workshop aja sih. Kalau manggung-manggungnya emang nggak yang bener-bener gimana gitu sih. Jadi kita lebih banyak kayak ketemu buat nulis lagu, sekedar nongkrong aja gitu kali ya. Berarti ini menghilang bukan berarti diam gitu. Enggak sih. Ya menyimak aja sih, kayak ngomongin secara flow aja, kayak acara lagi gak baik juga, dan mungkin kayak kali ini kita pengen kayak menghadirkan sesuatu yang berbeda aja sih. Jadi kayak biasanya kita mungkin kayak nulis lagu tuh bentar-bentaran, kali ini agak lama gitu. Iya. Apakah bentar dan lama ini menentukan hasilnya nanti? Iya sih, kalau bentar tuh biasanya lebih bagus. Kalau lama-lama tuh biasanya nggak jadi. Lama-lama buyar juga. Enggak ada, jangan. Canda. Jadi kalau kalian mau yang baru nonton ini, Mokajun adalah band indie ya, indie dari Surabaya. Dulu itu terkenalnya anime. Kalian bisa lihat di YouTube-nya itu viewsnya pol-polan gede. Jadi kalian yang suka anime bisa nyimak YouTube-nya aja. Tapi apakah akan terus menjadi anime seperti itu? Sebenarnya sih kalau dibilang seperti anime tuh kita juga nggak kayak pengen kayak gitu-gitu banget sih. Dulu tuh sebenarnya konsep awalnya kayak Mokatun tuh cuma pengen ngerilis lagu aja. Terus kita collab gitu sama ilustrator, sama penyanyi yang lain. Kebetulan waktu itu ilustrator yang kita collab tuh style gambarnya dia tuh Jepang banget gitu. Kayak akhirnya kelihatannya jadi kayak anime. Berarti konsep anime ini sebenarnya tidak terkonsep sebelumnya. Benar ya, coincidence banget lah. Kayak kecelakaan apa nggak sengaja lah, nggak disengaja. Tapi kecelakaan itu yang membuat Mokajun bisa sebesar sekarang. Alhamdulillah ya, salah satunya juga. Jadi kalau kalian belum lihat Mokajun, aku belum lahir ya, Mokajun sudah ada ya. Wow. Jadi yang nonton juga, oi gitu. Dan Mokajun sudah merilis berapa rilisan? Ada satu album, Ada satu mini album, ada 3 EP, 3 EP, sama satu album. Total track ada berapa? Waduh, kayaknya sekitar kalau yang dirilis sama singlenya kayaknya totalnya ada 30-40an gitu. 30-40 10 kali lipat jus. 10 kali lipat jus dan overclock. Itu jadi wow. This is man behind the band. Berarti apakah jumlah sebanyak itu masa apa namanya itu otaknya?
Enggak juga sih. Enggak juga. Kayak kalau cuma sekedar nulis lagunya, memang mungkin aku ngerjainnya banyakannya di aku ya. Tapi kayak aku merasa kayak Mokatun sampai di tahap ini ya, sampai di 2026 itu hasil kerja keras banyak orang. Gak mau diambil sendiri kreditnya bro. Padahal aslinya iya aku. Ya. Buat teman-teman personal Mokatun jangan sakit hati ya. Soalnya aku yang ngomong bukan mas. Jadi begini, ini pembahasan sedikit lanjut karena nggak ada skrip. Gimana nama Mokatun terbentuk dan apa? Nah dulu tuh single pertama yang Mokatun tuh kita pengennya kayak di sekolah gitu. Jadi kayak secara skrip tuh ceritanya tuh tentang dua anak SMA yang masih saling suka tapi malu-malu gitu loh. Jadi waktu itu kita cari namanya tuh pengennya tuh kayak musik remaja gitu lah ya. Kayak hi-fi gitu lah ya ibaratnya. Cuman kayak nyari nama yang kayak hi-fi itu kayak susah banget gitu. Akhirnya waktu itu kebetulan kita lagi keluar lagi ngopi. Ya. Terus aku tuh waktu itu pesen mochaccino. Terus waktu itu kayak ngeliat, oh mocha ini warnanya ini ya, apa maksudnya kayak tengah-tengah gitu ya. Dia nggak hitam, nggak putih gitu loh, kayak tengah-tengah. Kalau di fase kehidupan tuh kayak seperti remaja gitu ya. Bukan anak-anak, bukan orang tua. Terus ya udah itu aja, terus kita tambahin tune yang Mokatun yang diartikan sebagai nada-nada remaja. Soalnya Moka sudah ada. Iya. Ya masa jenenge Mochaccino, friend. Jangan dong. Tapi kali suka yang ngejok sih. Soalnya apa? Tapi gak apa-apa tak cut soalnya Mochaccino. Aduh. Takut banget. Banget. Wah, ini nggak usah ngadu, makanya ngomong-ngomong Mokatun jadi nada remaja, tapi emang tergambarkan sih di lagu-lagunya, semua vibes lagu itu kayak lagi flowering loh, butterfly era gitu loh. Ada yang malu-malu, ada yang tapi meski malu-malu ya lagunya kayak menyatakan perasaan lagi tanggung gitu. Iya, jadi kita banyak ngambil dari perspektif ceweknya sih. Karena mungkin kalau dari perspektif cowok tuh kayak terlalu apa ya bang? Kayak terlalu maskulin gitu mungkin ya. Jadi mungkin nanti pendengar kita yang cewek-cewek tuh kurang bisa menangkap gitu. Mungkin kurang relate ya. Iya. Tapi itu kalau menurutku secara personal aja sih. Menurutku secara personal tuh kayak apa yang dirasakan sama cowok-cowok tuh sulit dipahami sama cewek-cewek gitu. Kalau untuk tujuan entertainment sepertinya lebih bagus kalau dari POV-nya cewek. Ya, tapi emang terbukti sih dengan POV cewek itu kalau aku lihat lagu sekarang emang lebih disukai, digandrungi. Tapi apakah benar menurut viewer semuanya ini apa yang dikatakan Mas Ed itu benar? Silakan tulis di kolom meja. Gitu. Oke, jadi kan nada-nada remaja. Tapi kan sekarang, oh iya, dulu sebentar. Jadi Masnya menulis dulu itu waktu remaja atau gimana? Masih remaja. Iya. Masih remaja lah jelas lah. Soalnya orangnya sekarang sudah dewasa kan. Kesepil dong. Lo kan dewasa nggak tahu. Dewasa kan tentang pemikiran lo. Gitu. Terus, nah karena Mas saat sekarang sudah dewasa, apakah Mokatun ingin menjadi seorang remaja terus? Seperti itu. Aku kalau ngomongin Mokatun sebagai brand ya, sebagai IP ya. Sebenarnya secara konsep tuh kita pengennya sih berkembangnya nggak secara konsepnya yang berkembang gitu, nggak gitu ya. Tapi kayak kemasan dan penyampaiannya gitu yang ingin kita kembangkan. Tapi kalau untuk apakah tetap pengen berbau remaja, berbau romansa gitu ya, masih pengen kayak gitu terus. Oh, berarti garis besarnya di sini itu Mokatun tetap ingin tema lagunya tetap seperti yang biasanya. Benar. Tapi entah itu aransemen dan sebagainya itu mulai lepas dari yang dulu. Betul ya. Jadi ada perubahan mungkin kayak di kemasannya aja. Kemasannya beda. Jadi kayak ini loh, apa namanya itu snack apa biasanya sih gak payu. Momogi ya gitulah ya. Momogi kok brand. Mau kasih udah berapa tahun? Ini berarti masuk tahun ke-7. 7 tahun, Star Ronaldo bro. Kalau brandnya 7 tahun, tapi kalau format tetapnya ini dari 2023, berarti 3 tahun lagi. 3 tahun. Oh, ini tadi menyinggung format tetap.
berarti apakah Mokajun ini meskipun saya sudah tahu ya nggak apa ya, apakah formatnya itu berbeda selama 7 tahun ini? Iya, jadi kita ada beberapa kali pergantian format ya. Terutama sih karena memang kita melihatnya dari Mokatun sendiri tadi itu kita secara brand juga berkembang ya. Jadi kedepannya itu kita pengen menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan tadi itu nggak bisa hanya sekedar dari kemasan yang biasa kita pakai gitu, nggak dari gambar sama itu aja. Terutama karena mungkin aku secara personal bukan orang gambar gitu ya, jadi bukan orang visual gitu lah. Jadi buat untuk mengembangkan dari sisi itu tuh susah kalau cuman dari aku sendiri aja secara konseptual. Jadi aku sih melihatnya yang utama sih aku pengen menunjukkan, pengen menyampaikan pesan yang ingin disampaikan tadi itu melalui cara-cara yang bisa aku lakukan. Jadi seperti itu. Tetap sesuai kemampuan, my friend. Tetap sesuai kemampuan aja. Tapi kemampuannya sangat mumpuni sih. Jujur. Oke. Jadi teman-teman, Mas Satria ini adalah seseorang yang sangat top loh di Surabaya Selatan. Waduh. Kalau kamu pergi ke Surabaya terus lagi di daerah selatan, sebut aja namanya Mas Satria Mokajun, pasti ditunjuk ke Rumah Tada karena podcast kali ini diprakarsai oleh Rumah Tada. Ini ada kopi yang paling culture di selatan, di Jalan Taman Jambangan nomor Indah. Jalan Taman Jambangan nomor 2, Jalan Taman Jambangan Indah nomor 2. Nomor 1, cowok. Nomor 1 nggak sih? Taman Jambangan Indah 2 nomor 1. Kok bener ya, sorry. Kagak salah, aku tuh bener aku nih. Aku sering Gak terima Ina pembahasan Mokajun. Oh iya, apakah Mokajun akan ada sesuatu dekat-dekat ini? Ada, jadi di tahun ketiga nih kita ingin menghadirkan lagu-lagu baru yang nggak sama kayak yang lama ya, mungkin secara kemasan tuh beda. Tapi yang ingin disampaikan tuh nggak ada perubahan Pak. Tapi pasti ada kayak yang seger gitu, kayak ada yang beda. Mungkin pendengar yang biasa dengerin Mokatun bakal ngerasa kok jadi gini gitu ya. Tapi sebenarnya sih kita cuman kayak apa ya, memperbarui kemasan kita dengan sesuatu yang lebih relatable untuk orang-orang zaman sekarang. Kalau kata beliau itu indie hari ini. Nah, apakah Mas Sat ini khawatir atau memang sudah memperhitungkan dengan pergantian kemasan yang tadi akan gimana terhadap audiens? Oke. Kalau audiens sih aku rasa apapun yang kita buat mereka akan mensupport. Cuman pastinya kita juga pengen bikin sesuatu yang mereka suka juga. Tapi untuk membuat sesuatu yang mereka suka tuh kita juga harus membuat sesuatu yang kita suka juga. Kalau menurut saya sih ya, kalau kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri, kamu nggak bisa mencintai orang lain. Quotes hari kedua adalah hari seperti ini ya. Kalau kemarin quotesnya itu jorok, sekarang lebih bagus guys. Gitu. Nah, soal Mokajun. Jadi Mokajun ini band yang sudah 7 tahun berdiri. Base-nya dulu itu anime-animean karena MV-nya seperti itu dan lagunya vibe-nya menyenangkan sekali, tapi liriknya kadang menyayat hati. Untuk kemudian nanti akan ada kemasan baru kata beliau ini dengan yang bisa gitu. Soalnya buat Mokajun sekarang ke Mas Sat sendiri. Apakah Mas Sat ini ngeband dan bermusik itu di Mokajun? Oh tadi udah ada ya Pak. Nanti bingung aku juga pertanyaan apa yuk. Kalau sekarang tuh ngebandnya cuma di Mokajun aja. Sekarang Mokajun aja. Tapi sebenarnya untuk proyek-proyek yang di luar Mokajun tuh juga ada juga sebenarnya. Ini. Makasih ya. Lanjut apa Mas? Kalau keseharian sih biasanya selain bikin lagu buat Mokatun ya, aku juga nulis lagu buat talent lain gitu lah. Kadang solois, kadang ada yang baru nih ada idol group. Idol group. Ya, idol group. Cewek gitu lah. Girl band. Girl band. Oh iya. Boleh di-spill nggak apa idol groupnya? Boleh. Kalau yang barusan rilis ini ada H1. Judulnya Cinta Satu Arah. Itu yang menulis Mas Sat? Nulis saya sama istri saya. Asik. Nah itu menarik dibahas guys. Jadi kalau
kata-kata barusan itu beliau bekerja bersama istrinya. Apakah menyenangkan? Bekerja sama istri itu menyenangkan banget sih. Sama. Tapi tentunya juga ada challenge-nya juga ya. Kadang tuh kalau kerja sama pasangan itu kita jadi kayak kurang apa ya? Mungkin karena sudah memahami satu sama lain ya. Jadi kita kurang engaging gitu, kayak lebih kayak pengen gue gimana tuh kayak kurang bisa idealis gitu. Jadi nggak ada idealis clash-nya. Jadi kita ngerjainnya tuh kayak lempeng-lempeng aja kayak gini ya. Saya udah tahu pengennya masing-masing kayak gimana gitu. Ya itu mungkin mungkin itu kayak bikin gampang. Tapi sebenarnya sih harapanku sebagai seorang seniman gitu ya. Kayak ada tubrukan ide tadi itu sih yang bisa membuat karya tadi semakin liar gitu mungkin. Berarti sebenarnya Mas Sat ini pengen ngeyel. Pengennya ada ayel-ayel. Ngeyel. Cuman kan alhamdulillahnya terlalu lancar. Terus HD1, jadi yang menulis tadi adalah Mas Sat dan istrinya. Kalau kalian membaca liriknya berarti itu adalah POV dari mereka berdua. Awal. Jadi kalian mungkin tidak mengenali atau bisa langsung mengenali dari tulisannya mereka. Sisi aneh sih. Terus Mas Sat kan sudah sesangar ini ya hari ini. Apakah ini terbentuk dari kehidupan lampau, terus bermusiknya itu sudah berapa lama secara pribadi? Kalau secara pribadi sebenarnya bermusik belum lama. Belum lama ya? Belum lama lah. Mungkin Belum lama benar. Jadi Masih setengah dari umur saya. setengah umur. Baru setengah umur. Nah, kalau umurnya ini kita rahasiakan ya, Mas. Iya, Mas baru setengah dari umur. Jadi nggak dari kecil. Ya iya. Oh, nggak dari kecil. Nggak dari kecil. Dari kecil tuh nerd banget, langsung main komputer, main game gitu. Kerental gitu ya. Jadi gamer ya soalnya. Gamer banget sih. Soalnya aku ekspektasiku sebagai orang yang baru bermusik beberapa tahun ini, kalau melihat seseorang yang sesangar Mas Sat itu pasti dari kecil sudah dipegangi piano gitu. Dan, kamu namanya Satria ya gitu. Kamu lagi jadi pianis ya gitu. Apakah seperti itu? Enggak sih, dulu itu malah karena orang tua tuh akademi semua. Jadi saya tuh dulu diarahkan untuk jadi dosen. Wah. Jadi kalau untuk yang seniman tuh malah jauh banget. Dilesin dulu juga dilesin yang pendidikan banget, bukan nggak ada tuh kayak les piano atau les gitar atau apa, nggak ada. Baru waktu aku sudah pengen aja, tapi udah gede, udah SMP. Oh, Baru SMP tuh pengen belajar musik. tapi bisa sehari ini karena kemauan yang kuat atau memang penasaran? Sebenarnya sih mungkin kalau aku sih mungkin lebih ke kayak yang aku menganggap apa yang aku kerjakan di musik itu kayak spesialisasi sih. Jadi aku mungkin gara-gara itu mungkin aku lebih fokus aja. Jadi aku tuh memang pengen nulis lagu aja, bukan pengen jadi audio engineer atau yang tukang mixing atau itu gitu. Biasanya kan kita kalau band tuh kan pengen bisa main alat musik, bisa nulis lagu, bisa rekaman sendiri, bisa mixing, bisa iya kan gitu. Maksudnya aimingnya lah pengen jadi generalis gitu kan. Tapi kalau aku spesialis aja. Aku tuh dari dulu pengennya cuma bisa nulis lagu aja. Songwriter ya. Benar, arahnya emang dari dulu ke songwriter. Tapi beruntungnya semua. Enggak juga. Harusnya ini perendai wong iki, Enggak Bro. juga, banyak lah. Mungkin kalau secara apa ya? Kalau secara first step-nya tuh familiar lah ya. Familiar dengan mixing, familiar dengan rekaman. Tapi untuk kalau secara profesional sih nggak berani ya. Mending kayak diserahkan ke orang lain aja gitu. Misalkan juga memberdayakan swadaya. Benar ya, jadi aku tuh lebih seneng kayak gitu karena kemudian ketika aku lagi ada proyek itu aku bisa ngajakin teman-temanku juga. Bijaksana. Terus konten bijaksana ini sih. Karena kalau bisa dikerjain orang lain, kenapa kita kerjakan? Ini dengan statement itu dan dengan fakta yang sudah ada kalau saat ini karyanya sudah banyak, terus kehidupannya juga lumayan banyak didambakan orang ya, entrepreneur juga, musisi juga gitu. Amin. Apakah sejatinya Mas Sat ini orang yang malas dengan statement seperti tadi? Sebenarnya sih
aku tuh sangat interest sama apa ya, sama dunia manajemen personal gitu. Sama human resource, aku seneng banget. Jadi aku tuh sering banget kayak ngulik-ngulik tentang human psychology gitu, kayak apa namanya, team building, team development, team managing gitu. Aku tuh sangat tertarik dengan hal seperti itu, dan itu baik membantu juga. Jadi tumbuh kembangku sebagai seorang musisi atau entrepreneur itu baik dibantu dengan ilmu-ilmu kayak tadi daripada ilmu secara directnya tadi ya. Jadi kayak kayak aku tuh belajarnya itu horizontal banget. Jadi kayak misal belajar musik tadi ya, aku tuh berkembang sebagai musisi karena aku belajar kayak manajemen project daripada belajar musik ya. Ya itu juga penting. Tapi ada yang lain yang penting juga, yang nggak kalah pentingnya gitu ya. Karena dengan belajar itu tadi bisa nge-maintain apa yang dilakukan sekarang ya. Benar, jadi alih-alih aku mengerjakan semua dan dalam waktu misalnya dikasih 3 bulan, aku cuman bisa ngerjain 1 lagu aja. Tapi dengan aku mempelajari tim managing tadi, aku 3 bulan bisa ngerjain 3 project. Berarti konklusinya Mas Satrio bukan malas tapi orang yang efektif Efektif ya. Sekali Itu boleh lah ya. menata hidupnya dulu kok. Jadi ini ingin tanya, jadi apakah Mas Sat dalam 1 hari atau 1 minggu 1 bulan itu sudah nge-planning apa yang harus dilakukan dan sebagainya? Kalau nge-planning sih sebenarnya nggak juga. Tapi tuh aku tuh orang yang sangat membosankan karena aku punya rutinitas. Iya, saya emang beliau rutin sekali. Aku tuh kayak bangun di saat yang sama, terus aku tuh mandi di saat yang sama, makan di saat yang sama, terus aku kayak nyamperin kedaiku itu di saat yang sama. Jadi aku tuh membosankan banget. Aku tuh orang dengan rutinitas. Jadi I love routinity gitu. Kayak ngomongin rutinitas tuh sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari hidupku gitu sih. Kalau aku kayak keluar dari rutinitas itu, biasanya nanti itu nggak apa ya, biasanya nanti itu ada yang nggak bener jadinya gitu. Misalnya kayak aku harusnya malamnya tuh kerjain ini gitu, terus aku nggak kerjain, akhirnya plannya jadi keundur saya besok gitu. Jadi aku tuh seneng banget kalau misalnya apa ya, bisa menjalankan rutinitas dengan efektif gitu. Karena rutinitas ini sendiri tuh malah yang membantu aku untuk mendapatkan proyek sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, Jadi misalnya kayak aku tanpa rutinitas itu mungkin aku sebulan kayak cuma bisa ngerjain 4 hal gitu. 1 tahun itu cuma bisa ngerjain 4 hal gitu. Itu sangat kita. Iya, kayak nggak produktif banget gitu. Nah aku pengen produktif dengan ya memberdayakan orang-orang di sekitarku gitu juga gitu. Jadi ya mungkin memang ada kalanya kayak semua ini nggak soal uang aja gitu. Mungkin kalau dikerjakan semua 10 juta jadi punya kita semua gitu. Ini bayar sama biru seperti ini. Iya, kan kalau buat saya tuh daripada 10 juta tapi kita semua yang ngerjain, tapi kita dapat 10 juta kan mending 9 juta tapi kita nggak ngerjain. Manu akal. Bagus. Canda. Ini karena durasinya sudah cukup, kemarin juga seperti ini durasinya. Pertanyaan terakhir dan nanti bisa kasih kata-kata yang oke ya. Apakah Mas Satria senang dengan kehidupan hari ini dan apakah Mas Satria bangga dengan dirinya sekarang? Kalau hari ini sih belum bangga sebenarnya. Tapi aku bangga karena aku mau mencoba gitu sih. Aku tuh kalau lagi pulang ke rumah, aku tuh sering berkeluh kesah sama mamaku gitu. Jadi aku tuh kayak sering kok, ya apa sih Pak? Kok cek abote gitu. Sering lah ya kayak berkeluh kesah gitu. Kayak mamaku tuh mesti bilang kayak, "Loh, bapak karo ibu bangga karo aku." Gitu. Soalnya kan itu utun, kan itu gelem mencoba. Maksudnya aku tuh mau mencoba, aku tuh mau berusaha. Kayak most people would rather surrender gitu. Kayak mayoritas orang akan menyerah gitu. Tapi kamu itu masih mau mencoba dan mengusahakan, walaupun ibaratnya mungkin dulu kamu kayak 30 hari mau pakai ngurusin ini aja, mungkin lama-lama berkurang karena ada urusan yang lain. Tapi kamu masih mau menyempatkan untuk nge-maintain progresmu ini. Saya daripada kita ekstrim ngerjainnya ya, ngerjain terus gitu. Tapi terus nanti burn out, capek, bulan depannya nggak ngerjain. Mending kita kayak bisanya sebulan tuh ngasih berapa lama waktu untuk kerjain project ini gitu. Terus itu dikonsistenin aja. Kayak misalnya seminggu cuma bisa 1 hari, ya wes setiap minggu 1 hari aja.
daripada seminggu 7 hari terus belum ngarep nggak apa-apa gitu kan. Benar. Jadi Mas Sat ini orang yang suka bergerak, suka orangnya progresif banget, efektif. Dia main band di band, semuanya kayaknya ya main band di band sebelumnya juga. Enggak juga. Iya. Aku oke baik belajar dengan orang-orang yang ada di sekitarku sih. Kayak tiap tahun tuh mesti punya guru gitu. Kayak tiap tahun mesti ada yang ngajarin gitu. Bukan adalah pengalaman saya. Itu aja ya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya kali ini sedikit aja karena dibingung di tengah podcast karena saya nggak menyiapkan skrip. Tapi Mas Sat sangat membantu dengan pernyataan yang sangat super. Jadi setara Mario Teguh bro. Mario Bros. Mario Bros. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Kulik Musisi episode kedua. Jangan lupa untuk like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kak, aku gadgetin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.